Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang investasi pada suku, yang mana pada kali ini kami beranggotakan Siti Rahayu dari NIM 059 dan Isnani Rahayu dari NIM 060. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian suku, yang mana suku ini berasal dari bahasa Arab yaitu sukukan. Suku ini merupakan bentuk jamak dari kata saka, yaitu nama pada sebuah sertifikat finansial yang serupa dengan obligasi syariah. Di dalam obligasi itu ada obligasi syariah dan ada obligasi konvensional. Lalu di dalam obligasi syariah ini obligasi disebut dengan suku. Mengapa suku dikatakan sebagai obligasi? Karena investasi suku telah diakui dan dijamin oleh Majelis Ulama Indonesia. Dengan perdagangannya sesuai dengan syariat Islam, suku ini juga dianggap tidak menyalahi aturan agama. Bahkan di dalam suku ini tidak ada bunga. Dengan begitu, suku lah dikatakan sebagai obligasi syariah. Selanjutnya, suku berdasarkan AAOIVI. Suku didefinisikan sebagai sertifikat bernilai sama yang merupakan bukti atas bagian kepemilikan yang tak berbagai terdapat suatu aset, hak manfaat, jasa, atau atas kepemilikan suatu proyek atau suatu proyek atau kegiatan investasi tertentu. Jadi di sini dapat dijelaskan bahwa suku ada surat berharga yang mempresentasikan kepemilikan aset oleh investor lewat penerbitan surat utang dengan berbasis syariah. Selanjutnya yaitu sejarah suku. Sebenarnya suku ini tidaklah baru. Suku ini sudah ada sejak pertama Hijriah, yang mana suku pertama kali itu digunakan dalam konteks perdagangan antar bangsa. Suku digunakan oleh para pedagang sebagai dokumen yang menunjukkan kewajiban finansial yang timbul dari usaha perdagangan dan aktivitas komersial lainnya. Lalu suku berkembang pada abad 4-5 Hijriah, di mana seseorang pembeli mulai bisa mengirim suku kepada seorang pedagang. Pada suku tersebut tertulis nama barang yang diinginkan, harga barang, dan tanda tangan pembeli. Pada abad ini metode yang digunakan yaitu pedagang itu menemui atau menghubungi pembeli pada waktu yang telah ditentukan, maka ia menyerahkan suku tersebut pada pembeli dan pembeli membayar sesuai dengan harga barang. Lalu suku ini berkembang lagi yaitu pada abad pertengahan, yang mana suku digunakan pedagang muslim sebagai dokumen yang menunjukkan kewajiban finansial dari pedagang atau aktivitas komersial lainnya. Lalu, suku adalah efek syariah yang berupa sertifikat atau bukti pemilikan. Maka, dengan ini ada beberapa hal yang mewakili dari bagian suku, yaitu aset berwujud tertentu, nilai manfaat atas aset berwujud, jasa, dan aset proyek tertentu. Lalu kegiatan investasi yang telah dilakukan. Selanjutnya, suku ini muncul pada masa kontemporer, yang mana suku ini digunakan untuk menghindari riba pada obligasi konvensional dan sebagai instrumen pembiayaan yang sesuai dengan syariah. Dalam perkembangan, IJC mengeluarkan fatwa yang mendukung perkembangan suku. Perkembangan suku sangatlah didukung regulator dan pemerintah di kawasan Teluk Asia. Pada tahun 2011 tercatat 17 negara telah melibatkan suku. Dengan demikian, suku sudah berkembang menjadi salah satu mekanisme yang sangat penting dalam meningkatkan keuangan dalam pasar modal internasional melalui struktur yang dapat diterima secara Islami. Selanjutnya yaitu dasar hukum suku, yang mana dasar hukum suku ini ada menurut Al-Quran, menurut hadis, dan menurut ulama, yang mana di sini kami
mengambil menurut Quran surat Al-Baqarah ayat 282, yang mana yang berarti, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar, dan janganlah penulis enggan menulisnya sebagaimana Allah mengajarkannya. Hal tersebut merupakan Quran surat Al-Baqarah 282. Maksud dari ayat yang dibahas itu dibahas secara mendalam oleh pakar fikih Akademi Jeddah yang telah melahirkan keputusan nomor 5 tahun 1988 dengan menetapkan: 1. Sejumlah kumpulan aset dapat diwakili dalam suatu akte resmi. Yang kedua, akte resmi yang dimaksud dapat dijual pada harga pasar yang tersedia, dan komposisi dari kumpulan aset ditunjukkan dengan pengamanan terdiri dari bentuk aset fisik dan aset finansial penjual. Yang selanjutnya yaitu dasar hukum menurut hadis. Di sini terdapat hadis dan yang menyebutkan kata suku yang dihubungkan dengan pelarangan riba. Hadis ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa ia pernah berkata kepada Marwan, "Kamu telah menghalalkan riba." Marwan membantahnya, "Aku tidak melakukannya." Lalu Abu Hurairah berkata lagi, "Kamu menghalalkan penjualan sikak pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, telah melarang penjualan makan sampai diterima secara sempurna." Hadis riwayat Imam Muslim. Hadis di atas mengungkapkan bahwa terjadinya indikasi riba pada pelaksanaan transaksi di atas. Pada masa Arab ada 6 item yang dapat diidentikan sebagai uang. Selanjutnya yaitu manfaat suku. Di sini suku itu bermanfaat bagi negara, bagi investor, bagi emiten, bagi pasar modal, dan lain-lain. Keuntungan sebelum saya masuk ke manfaat-manfaat itu, keuntungan suku secara umum itu adalah ketika pemegang suku menjual suku tersebut jatuh tempo dengan harga pasar lebih tinggi dari harga beli, maka investor akan mendapatkan fee atau sebuah keuntungan lainnya dari suku ini adalah dapat mengurangi tekanan inflasi, dapat membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Lalu apa sih manfaat suku bagi suatu negara? Yang pertama, ada beberapa manfaatnya. Yang pertama, memperluas basis sumber pembiayaan anggaran negara. Lalu ada memperluas dan mendiversikan basis investasi SBN, menciptakan benchmark di pasar keuangan syariah, mengoptimalkan pemanfaatan barang milik negara, dan mendorong tertib administrasi pengelolaan barang milik negara. Lalu apa sih manfaat suku bagi investor? Di sini manfaat suku bagi investor yaitu yang pertama mendapatkan imbalan yang kompetitif, yang kedua mendapatkan penghasilan yang stabil, yang ketiga suku dapat diperjualbelikan di pasar sekunder khusus untuk suku ijarah yang berpotensi untuk mendapatkan capital gain. Yang selanjutnya yaitu manfaat suku bagi pasar modal. Yang pertama itu ada kebutuhan instrumen investasi berdasarkan syariah seiring berkembangnya institusi keuangan syariah. Lalu bentuk pendanaan yang inovatif dan kompetitif, ada pengembangan instrumen syariah di pasar modal baik pasar primer maupun pasar sekunder. Pengembangan pasar modal syariah secara lebih luas. Lalu di sini ada beberapa manfaat suku bagi emiten. Yang pertama yaitu memperoleh sumber pendanaan yang kompetitif, yang kedua memperoleh struktur pendanaan yang inovatif dan menguntungkan, yang ketiga ada memberikan alternatif investasi kepada masyarakat pasar modal, dan banyak lagi. Selanjutnya yaitu karakteristik suku, yang mana di dalam suku ada beberapa karakteristik. Yang pertama, penerbitannya melalui Special Purpose Vehicle atau disebut SPV. Yang kedua, pendapatan berupa bagi hasil sesuai perjanjian kontrak kerja dan jenis akad yang digunakan. Yang ketiga, penggunaan prokes harus sesuai dengan prinsip syariah. Yang keempat, terbebasnya dari riba, gharar, dan maisir. Yang kelima, memerlukan underlay aset. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Mbak Rahayu. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi yang selanjutnya. Di sini ada jenis-jenis suku. Jenis-jenis suku dibagi menjadi 8.
Yang pertama, sertifikat kepemilikan dalam aset yang disewakan. Yang kedua, sertifikat kepemilikan atas manfaat. Nah, sertifikat kepemilikan atas manfaat di sini dibagi menjadi 4 tipe. Yang pertama, sertifikat kepemilikan atas manfaat aset yang telah ada. Yang kedua, sertifikat kepemilikan atas manfaat aset di masa depan. Yang ketiga, sertifikat kepemilikan atas jasa pihak tertentu. Dan yang terakhir, sertifikat kepemilikan atas jasa di masa depan. Yang ketiga, ada suku mudharabah. Suku mudharabah di sini ialah suku yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad mudharabah di mana satu pihak menyediakan modal atau rob almal dan pihak lain yang mempunyai keahlian atau mudharib. Nah, keuntungan dari kerjasama tersebut dibagi berdasarkan prosentase bagi hasil yang telah disepakati pada awal transaksi dan kerugian yang timbul ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal. Yang keempat, ada suku musyarakah. Suku musyarakah di sini ialah suku yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad musyarakah di mana dua pihak atau lebih bekerja sama menggabungkan modal untuk membangun proyek baru, mengembangkan proyek yang sudah ada atau membiayai kegiatan usaha. Yang kelima, ada suku ijarah. Suku ijarah di sini adalah suku yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad ijarah di mana satu pihak bertindak sendiri atau melalui wakilnya atau menjual atau menyewakan hak manfaat atas suatu aset kepada pihak lain. Yang keenam, di sini ada suku murabahah. Suku murabahah di sini ialah suku berharga yang mewakili obligasi moneter yang dikeluarkan untuk transaksi penjualan kredit oleh bank. Yang ketujuh, di sini ada suku salam. Suku salam di sini adalah kontrak dengan pembayaran harga di muka yang dibuat untuk barang-barang yang dikirim kemudian. Dan yang terakhir, di sini ada suku istisna. Suku istisna di sini adalah suku yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad istisna, di mana para pihak menyepakati jual beli dalam rangka pembiayaan suatu proyek atau barang. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan materi yang terakhir. Materi yang terakhir di sini ada resiko suku. Resiko suku dibagi menjadi 4 resiko. Yang pertama, resiko tingkat bunga yang didasarkan atas fixed rate yang menanggung akibat naik turunnya tingkat suku bunga. Yang kedua, resiko nilai tukar. Resiko nilai tukar di sini diakibatkan karena naik turunnya nilai rupiah terhadap dolar. Yang ketiga, resiko operasional suku. Resiko operasional suku dibagi menjadi 5 resiko. Yang pertama, resiko kegagalan pembayaran. Yang kedua, resiko pembayaran kupon. Yang ketiga, resiko pelunasan aset. Yang keempat, resiko SPV. Dan yang terakhir, resiko investor. Dan yang keempat atau yang terakhir, di sini ada keterbatasan barang milik negara yang dapat dijadikan underlying asset. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah dan kurangnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.